Kayaknya data si Arif ada yang salah nih. Gimana sih bagian verif dokumen? Kerja ngaco kayak gini? Halo? Man, lu cepat menghadap ke kantor gue. Ada hal penting yang mau gue tanyakan nih. Siap bos, ada apa ya? Lu yang bener dong kalau kerja. Lu kan tahu syarat orang ngelamar kerja ke sini. Minimal lulusan SMA. Masa lulusan SMP lu lolosin sih? Atas nama pelamar siapa bos? Arif Junet. Oh, si Arif. Jadi gini bos, si Arif ini saya lihat bagus badannya. Cocok lah jadi satpam. Makanya saya terima aja. Meskipun dia lulusan SMP, kalau masalah ijazah santai bos. Nanti saya sulap. Maksud lu sulap gimana, Man? Kita buat aja ijazah palsu, bos. Seolah-olah si Arif nanti lulusan SMA. Gitu, bos. Ah, enggak. Ntar ketahuan perusahaan tempat dia kerja bisa kacau. Perusahaan outsourcing ini udah terpercaya dari dulu. Gue nggak mau karena hal kecil ini malah jadi masalah ke depannya. Ah, bos ini kurang smart nih. Maaf nih, bukan ngajarin. Tapi kalau kita ngerjain ini dari dulu, perusahaan ini bisa untung berkali-kali lipat, bos. Emang iya, Man? Coba lu jelasin. Jadi gini, bos. Kalau kita nerima orang yang di bawah kualifikasi pendidikan, kita bisa nekan mereka. Kita kan biasanya potong gaji mereka 30%. Nah, karena mereka syarat pendidikan yang nggak sesuai, kita potong 50%. Bos nanti bilang ke mereka kalau mereka itu sebenarnya nggak keterima. Cuma karena kebaikan kita, okelah kita terima. Cuma potongannya jauh lebih gede. Kalau mereka mau, ya silahkan. Kalau nggak juga, ya silahkan melamar ke tempat lain. Dengan keadaan sekarang yang cari kerja susah, saya yakin potongan gede juga tetap ada mau, bos. Wah, cerdas juga lu, Man. Bisa untung gede ya kalau gitu. Ya udah, mulai sekarang lu proses siapa aja yang melamar ke sini walaupun nggak masuk syarat juga. Tapi lu pastikan ijazah cloningnya harus kelihatan asli. Tenang aja, bos. Masalah ijazah cloning saya sudah punya langganan. Ya udah, pokoknya kalau perusahaan ini untung gede, gue naikin gaji lu 2 kali lipat. Siap, bos. Laksanakan. Robi dikenal sebagai bos sekaligus atasan yang tegas dan sedikit kaku, namun sebenarnya berhati lembut. Ia sering membantu karyawan tanpa mengumumkannya, percaya bahwa kerja jujur adalah jalan terbaik. Hidupnya berjalan lurus, perusahaan kecil yang dia rintis mulai berjalan ke arah yang lancar dan stabil, sampai Parman datang bekerja di perusahaannya. Pria licik yang cepat merebut kepercayaannya. Dengan kata-kata manis dan logika yang terdengar masuk akal, Parman mulai membisikkan bahwa dunia usaha tak memberi ruang bagi orang yang terlalu jujur. Ia mendorong Robi untuk mengambil jalan pintas demi kemajuan perusahaan. Robi yang polos dalam urusan tipu muslihat mulai goyah, melihat saran-saran itu sebagai langkah praktis, bukan jebakan. Pada masa inilah kisah bermula. Saat Robi masih berdiri di persimpangan, tak menyadari bahwa pilihan kecil yang ia ambil akan membuka pintu pada masalah yang jauh lebih besar. Kenapa Nia? Kok kamu kayak yang bingung? Ini Mas, Nia lagi sortir para pelamar kerja. Aneh banget, udah jelas di lowongan syaratnya minimal SMA. Yang lulusan SMP juga malah pada ngelamar. Kan jadi nama pekerjaan aja. Udah masukin aja, nggak apa-apa kok. Loh, bukannya nanti bakal jadi masalah Mas saat kita salurkan mereka ke perusahaan rekanan. Mereka kan pengennya minimal harus lulusan SMA. Tenang aja, Mas yang urusin semua. Kamu kerjain aja yang diperintahkan. Ya nggak bisa gitu dong Mas. Selain melanggar aturan, nanti kalau ketahuan bisa-bisa perusahaan kita kena masalah hukum loh. Banyak omong kamu. Kamu kan bawahan saya. Udah, kerjain aja sesuai perintah saya. Iya Mas, tapi kalau ada apa-apa, jangan bawa-bawa nama saya. Oh,
ini Mas Adam ya? Iya Pak, salam kenal. Saya baru dipindahkan ke divisi mesin Pak. Hari ini hari pertama saya kerja di divisi ini. Oh, oke. Saya Rudi, mandor di divisi ini, Mas. Oh iya, Mas Adam sebelumnya di divisi mana? Saya asalnya di bagian kebersihan Pak. Cuma aneh, kok dipindahkan ke sini yang bukan kualifikasi saya. Makanya saya belajar memahami dulu mesin ini. Loh, emangnya Mas Adam dulu lamar ke perusahaan outsourcingnya sebagai apa? Dan lulusan mana? Saya cuma lulusan SMP Pak. Saya juga cuma melamar sebagai cleaning service. Makanya mana ngerti saya tentang permesinan. Emang nggak bisa sembarangan, Mas, kalau bagian mesin. Lagian bagian mesin minimal harus sarjana teknik mesin. Apalagi Mas cuma lulusan SMP. Maaf ya Mas, bukan saya merendahkan. Enggak apa-apa Pak, memang sepantasnya begitu. Harus sesuai aturan. Kalau begitu, sekarang Mas Adam kerja di kebersihan saja. Nanti bilang ke atasan, saya yang nyuruh Mas Adam balik ke kebersihan. Masalah ini nanti saya tanya ke HRD. Oh iya, siap Pak. Silakan, berarti sudah semua ya Pak pesanan makanannya? Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Iya Mbak, sudah semuanya. Nanti saja Mbak, kalau saya mau pesan lagi saya panggil ya. Terima kasih Mbak. Gue kira lu mau ajak gue ke tempat makan biasa, Man. Ternyata lu bawa gue ke restoran mewah gini. Ya, sekali-kali bos. Saya ingin berterima kasih ke bos. Jadi saya punya inisiatif ajak bos ke sini. Tenang aja bos, saya yang bayar kok. Gue juga terima kasih ke lu, Man. Karena lu, perusahaan gue jadi naik drastis income-nya. Cuma, gue masih takut sih, Man, kena masalah akibat permainan ijazah ini. Ah, bos tenang aja. Saya sudah bermain serapi mungkin kok. Dan gak akan ada yang tahu di mana saya membuat ijazah palsunya. Terus, ini Man, gue merasa bersalah motong komisinya terlalu gede. Kasihan mereka kerja pakai keringat dan mereka juga harus menafkahi keluarga di rumah. Sementara gue yang punya perusahaan penyalur enak aja gak ngapa-ngapain dapat komisi gede. Jadi ngerasa dosa gue, Man. Alah, ngapain bos mikirin mereka? Dunia ini kejam bos. Emang bos pikir orang-orang kaya super tajir itu berusaha dengan lurus dan jujur? Oh, tentu tidak. Selalu ada sisi gelapnya bos. Tapi Man, udahlah bos, daripada mikirin itu, mending kita makan dulu. Keburu dingin makanannya. Sementara mereka masih larut dalam pesta keberhasilan, di tempat lain polisi akhirnya menggerebek percetakan ilegal yang selama ini menjadi tempat pemalsuan dokumen perusahaan Robi. Robi memang tahu praktek itu salah. Ia pun setuju melakukannya karena tergiur oleh janji keuntungan besar yang Parman bisikkan berulang kali. Dalam penyidikan polisi, terbongkar fakta yang membuat Robi membeku. Salah satu pegawai menerima pemotongan gaji hingga 70%. Padahal, Robi hanya menyetujui potongan 50% untuk menutup biaya operasional gelap yang mereka jalankan. Selama ini, selisih 20% itu masuk ke kantong Parman tanpa sepengetahuan siapapun. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Pak Robi. Di mana ya kantornya? Oh, Pak Robi. Silakan Bapak ke lantai 2. Kantor beliau ada di sebelah lift. Baik, Mbak. Terima kasih. Si Parman kemana ya? Ditelepon gak nyambung. Udah 3 hari gak masuk kerja. Halo, Sri, ada apa? Hah? Polisi? Sekarang mereka di mana? Menuju ke sini? Gua kabur lewat sini aja lah. Jangan bergerak! Satu langkah lagi bergerak, saya tidak akan segan-segan! Pak, maaf mengganggu. Oh, iya Pak, ada apa? Ini koper Bapak bukan? Iya Pak, betul. Kenapa dengan koper saya? Saya kira Bapak ketiduran. Ini bahaya Pak kopernya. Takut ada yang ngambil. Banyak copet di sini Pak.
Oh begitu. Makasih Pak sudah mengingatkan saya. Oh iya, kenalkan nama saya Rojak Pak. Ngomong-ngomong, Bapak mau kemana? Barangkali kita satu pesawat. Saya mau ke Singapura Pak, kebetulan ada urusan bisnis di sana. Wah, kok kebetulan sekali ya Pak? Saya juga sedang menuju ke sana. Setelah tahu polisi memburunya dan bosnya tertangkap, Parman panik dan mencoba kabur ke luar negeri. Di bandara, ia bertemu seorang pria asing yang tampak ramah dan mengaku satu tujuan dengannya. Merasa aman, Parman menerima minuman ringan yang diberikan pria itu. Tak lama kemudian, Parman mulai pusing dan kehilangan kesadaran. Saat terbangun, ia bukan berada di negara tujuannya, melainkan di sebuah ruangan kumuh di Kamboja. Pria yang tadi pura-pura baik kini menunjukkan wajah asli, dingin dan tanpa belas kasih. Parman dijadikan budak untuk bekerja sebagai scammer online, dipaksa menipu orang lain demi keuntungan sindikat. Pelariannya gagal, dan justru disitulah azab Parman dimulai. Terjebak dalam kehidupan yang jauh lebih mengerikan untuk selama-lamanya.